Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ganti kampas kopling Jupiter MX New ya guys. Ini sudah slip. Nah, pertama kita tap dulu olinya. Siapa tahu, nah ternyata masih bening guys. Jadi masih bisa dipakai lagi. Kita yang punyanya suruh irit-irit ya guys, biaya operasionalnya. Nah ini tuh slip ya guys kalau ditanyakan. Padahal ini baru ya guys kampas koplingnya. Baru setahunan lah. Jadi rencana ini mau ganti lagi. Nah karena olinya mau dipakai lagi karena masih bening, jadi wadahnya juga harus yang bersih ya guys. Nah ini saya buka dulu stepnya. Body stepnya kebetulan ini cuma ada 3. Kita buka sepi persneling ya guys. Karena Jupiter MX New itu agak ribet. Kita tarik stepnya ke depan. Ini ditekan sedikit ya guys. Rem belakangnya nggak apa-apa, walaupun cakram juga. Nah kalau yang nggak punya impact bisa seperti ini ya guys, kunci 19 selahannya sampai ke bawah lalu dibuka. Tapi saya cari aman dulu ya guys. Ini motor punya orang jadi saya pakai ini guys, maksudnya bukan punya saya, punya orang lain. Nah langsung dicabut-cabut, kita buka knalpotnya dulu. Ini baut nomornya ukuran 14 ya. Kalau dulu itu kayaknya enggak buka knalpot guys, lupa lagi saya. Nah di sini ada kancingan ke mesin sama cover ya guys, cover body. Langsung kita buka baut bloknya. Kebetulan ini agak banyak, jadi proses video dan pembukaannya itu agak panjang. Siapa tahu ada yang mau ganti kampas kopling sendiri di rumah, bisa nonton video ini. Ini cukup kunci 8 T10, kunci 19 ya guys, kemudian 12 untuk knalpot, 14 untuk knalpot juga. Nah Jupiter MX New itu baut yang bawahnya itu agak pendek-pendek ya, sekitar 3 cm lah guys, jadi nggak bakal ketuker atas bawahnya itu. Untuk kampas koplingnya rekomendasinya biasanya NPP ya guys. Banyak juga yang merek-merek lain tapi kualitasnya oke. Kalau orinya itu agak mahal ya guys. Harganya itu agak mahal. Kalau di tempat saya yang di kampung itu jarang mau yang ori itu karena harganya mahal. Ini pun kalau nggak rusak, nggak terlalu slip, nggak bakal diganti guys, selagi motor masih bisa jalan. Oke, dicungkil dari bagian sini guys, dari depan juga. Jangan lupa buka tutup olinya. Nah, kita tekan push tab rem belakangnya. Nah ternyata dalamannya masih istimewa. Oke lanjut, kita buka baut kopling ya guys, baut pakai kunci T10. Kalau Yamaha nggak perlu disilang, langsung aja satu-satu, langsung buka satu-satu ya guys. Beda lagi kalau Suprapit ya guys, Karisma itu harus disilang. Kalau Yamaha langsung aja nggak apa-apa, mau bawah dulu atas dulu atau bebas lah guys. Untuk packingnya sendiri ini nggak rusak ya guys, nggak sobek, jadi nanti dipakai lagi aja. Nah setelah dibongkar dan ternyata yang rusaknya itu rumah koplingnya ya guys, kampasnya ini masih bagus. Untuk gigi-gigi kampas koplingnya itu masih tebal-tebal ya guys, masih tebal. Nah, kita buka semua aja dulu. Nah ini yang bagian dalam ini udah aus ya guys, harusnya sih diganti rumah koplingnya, tapi karena ini lumayan mahal juga jadi kita akalin aja untuk sementara setahun atau 2 tahun ya guys. Kita buka dulu pakai obeng ya guys, ketok-ketok pengunci bautnya, pengunci mur koplingnya.
Kalau yang nggak punya impact itu bisa pakai obeng ditata, murnya ditata, nanti juga kebuka sendiri. Dulu saya juga gitu guys, ditata. Nah ini yang rusaknya guys. Nah saya akalin aja seperti ini, di bor pakai minta bor kecil ya, tapi jangan tembus guys, sedikit aja untuk menjebak oli dan untuk menjaga slip supaya hemat biaya. Nah kalau rusak gimana bang misalnya? Gak apa-apa guys, diakalin rusak nggak diakalin juga sudah rusak guys, karena yang orinya itu cukup mahal juga. Ini menghemat biaya, yang penting hasilnya oke. Oke langsung dipasang, bebas bolak-balik ya. Pasang juga pengunci mur ya guys, pengunci mal koplingnya cuma dikasih titik-titik aja, nggak usah dalam-dalam juga, nggak usah sampai tembus supaya nggak rawan slip ya guys. Biasanya ini awet 1 tahunan lah. Nah ini sudah saya kencengin tapi nggak tervideo, tinggal dikunci lagi guys murnya, takutnya kendor nanti pas sudah dirapi-rapi malah lepas murnya. Oke kita pasang kampas koplingnya lagi karena masih bagus. Nah cari yang masih bagus ya guys, yang di bagian dalam, yang sudah agak jelek sedikit itu simpannya di tengah ya guys. Nah kita pasang kampas dulu, bebas ya guys bolak-balik, lalu kita pasang plat sengnya guys. Nah, kemudian kampas lagi, seng lagi guys, jadi di silang-silang ya. Jangan lupa yang sudah agak jelek sedikit disimpan di tengah, kalau yang masih bagus simpannya di pinggir ya guys, di ujung sama ujung. Karena ini ada yang ompong jadi saya simpan di tengah guys, ada yang ompong bukan habis ya guys, kalau habis itu tipis, ini cuma ompong aja. Nah seperti ini. Nah untuk di bagian tutup koplingnya di situ ada titik bulat ya guys, titik kecil satu, yang di dalam satu guys, titiknya agak besar. Nah jadi disamakan seperti ini. Takutnya nggak masuk ya guys, nggak plak kalau misalnya gusar geser ya guys. Nah kalau beda lagi kalau di iPhone ZR itu walaupun ada titik topnya bisa digeser-geser gitu. Lanjut kita pasang per, kita pasang bautnya. Nah mau disilang boleh, enggak disilang juga nggak apa-apa guys, langsung aja. Kalau di Yamaha itu enak ya guys, ganti kampas kopling juga cepat gitu, paling 1 jam lah selesai, kecuali kalau mesinnya kotor gitu harus dibersihkan dulu. Nah oke jangan kenceng-kenceng ya, secukupnya aja. Nah untuk baut setelan itu harus ada spelling guys, ke luar ke dalam, ke kanan ke kiri. Nah ini waktu di kopling itu harus bebas ya guys, diputar yang motornya luarnya aja. Nah ini harus bebas, kalau agak keras nanti koplingnya selip lagi, agak kalau ngepres ya guys. Oke lanjut kita pasang bloknya, harus berhati-hati takutnya miring ya guys. Nah di situ ada pin dowel juga, ada bosnya jadi sudah rata ya guys, langsung plug gitu. Oke untuk baut yang agak panjang di bagian atas semua, jadi 1 cm ya guys, dia tuh kalau dimasukin seperti ini ada jarak 1 cm untuk pengencangan. Teman-teman di rumah bisa oprak-oprek ya, bagi yang pemula oprak-oprek kampas kopling, siapa tahu mau pakai yang racing. Jadi cara gantinya itu gampang banget, karena ini buru-buru jadi saya pasang set, kalau dicuci itu kelamaan guys, jadi harus cepat ya guys. Kalau motornya nginap sih bisa dibersihkan dulu, santai dulu guys. Oke kita pasang selahannya lagi sesuai selera, mau agak ke bawah mau seperti bawaan motornya bisa, ada juga yang
sukanya itu yang di bawah guys, jadi salahnya itu agak ke belakang. Lanjut kita pasang step. Jangan lupa ya guys, pasang tutup olinya. Tutup oli bagian bawah ada saringan, ada pel, ada tutup oli. Ini gak tervideo, kalau nggak dipasang nanti pas diisi olinya keluar lagi guys, jadi sama aja bohong. Nah, kita pasang knalpotnya di otak ya guys, di geser-geser, nah langsung masuk. Harusnya sih tadi ya guys sebelum pasang step, tapi saya lupa nih. Jadi kencenginnya itu yang depan dulu, yang belakang nanti sesudah yang depan kencang itu baru yang belakang. Ini engine guard ya guys, supaya gak kotor gitu guys mesinnya. Nah, kita pasang baut knalpot sama murnya. Nah kalau yang depan sudah kencang baru yang belakang guys. Kalau yang belakang dulu itu agak sulit, biasanya itu knalpotnya bocor ya guys. Yang belakang dulu, pasang juga yang bagian sini. Kita pasang persenelingnya, jadi pakai ring, pakai sepi ya guys. Ini sudah. Oh ya guys, ketinggalan di sini ada plat penghubung antara mesin dan bodi motor ya guys. Oke, ini sudah selesai. Kita coba salah-salah dulu, dan ini udah dicoba enak banget, nggak ada selip-selipnya seperti motor 2 tak ya guys. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.